Sebentar ya, Pak Luis rekam dulu supaya lebih sip. Oke, Pak Luis present now. Oke, setelah ini kalian pasti siapkan bolpen atau pensil ya, karena pasti penting banget itu. Oke, nah kita sudah masuk tema 5, yaitu gerak non-lokomotor. Loh Pak Luis kok keluar lagi? Iya, keluar lagi, kenapa? Karena materi permainan dan olahraga ini juga membutuhkan gerak non-lokomotor anak-anak. Maka dia keluar lagi. Ya, maka dia keluar lagi. Oke, kita pelajari sama-sama. Nah, intinya, nah ini Pak Lus langsung kasih kunci ya ke kalian. Intinya adalah anak-anak, intinya adalah kalian harus bisa membayangkan gambar. Nah, ini kita lihat ada banyak gambar ya ini ya. Kalian harus bisa membayangkan gambar terlebih dahulu. Kalau sudah bisa membayangkan gambar, pasti kalian akan bisa melakukan. Jadi kalian kalau mengerjakan soalnya Pak Luis, itu boleh loh kalian sambil gerak-gerak. Jadi boleh kalian sambil gerak-gerak, sambil membayangkan, itu boleh. Supaya apa? Supaya kalian bisa tahu itu gerakannya betul atau salah. Sekarang kita cocokkan ya, kita cocokkan. Memutar lengan, berdirilah dengan tegak. Maka kita lihat di gambar yang ini. Dia ada berdiri dengan tegak enggak? Ada enggak? Ada ya? Nah, karena ada, berarti ini sudah betul. Berdiri dengan tegak. Kemudian yang kedua, yang B. Julurkan tangan ke depan. Loh, lihat. Ini anak ini sudah menjulurkan tangan ke depan. Jadi sudah betul. Nomor yang C. Putar ujung kedua tangan searah jarum jam. Nah, kalau kalian lihat gambar, maka ini kalian bisa tahu sebetulnya sudah tahu. Oh, ini arah jarum jam ya. Jadi muternya kemana? Kalau yang muternya ke kiri berarti searah atau berlawanan dengan jarum jam. Kalau puternya ke kanan berarti dia berlawanan dengan jarum jam. Nah, itu pasti sudah ada ininya ya, sudah ada gambarnya. Lihat ya. Nah, ini sudah tepat sekali. Nah, untuk yang hitunglah sebanyak putaran, kalian silang aja deh. Karena itu tidak akan pernah Pak Luis keluarkan di ujian. Ini langsung Pak Luis kasih kunci ya. Kalian Pak Luis sudah langsung kasih kunci jawaban. Yang hitunglah sebanyak 4 putaran, ini kalian silang. Maksudnya kalian silang kecil. Karena itu tidak akan keluar saat ujian. Ya. Oke, supaya kalian nggak kesulitan. Selanjutnya, menekuk lutut ke belakang. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Menekuk lutut ke belakang. Nih, kalian lihat menekuk lutut ke belakang. Kalian itu sudah pernah melakukan di saat apa, anak-anak? Kalian pasti pernah melakukan ya. Mungkin bukan yang kayak gini, tapi yang kayak Pak Luis yang biasanya dua kakinya diangkat sama tangan itu ya. Itu kalian pernah lakukan di mana? Kalian pernah ingat nggak? Kalian pernah lakukan itu di mana? Pemanasan. Oke, pinter. Kalian pernah lakukan itu di pemanasan. Ya, betul sekali. Kalian pernah lakukan itu di pemanasan. Jadi, bedanya adalah sekarang kalian coba lihat gambar. Pertama, berdiri dengan tegak. Berdiri dengan tegak. Itu sudah ada di gambar. Kemudian yang selanjutnya, tekuk kaki ke belakang dan peganglah dengan tangan yang berlawanan. Loh, Pak Luis, apa maksudnya? Maksudnya adalah yang C. Kalian perhatikan yang C. Jika mengangkat kaki kiri, maka tangan kanan yang membantu memegang. Ya, jika kita mengangkat kaki kiri, maka tangan kanan yang membantu memegang. Sekarang kita lihat gambar yang nomor 2. Itu yang diangkat kaki apa?
Ya, gambar yang kedua ini yang ada Pak Luis kasih kasih pointer ini. Yang diangkat kaki apa, Nana? Halo? Kanan. Nah, kaki kanan. Kanan. Berarti tangan yang Kanan. membantu memegang tangan Kiri. Nah, pinter. Tangan kiri ya. Ini lihat. Loh Pak Luis, tangan kanannya kemana? Nah, tangan kanannya lihat yang D. Tangan yang bebas direntangkan ke samping. Tuh, lihat. Direntangkan ke samping. Nah, maka anak-anak, sebetulnya kalian nggak perlu loh menghafalkan A, B, C, D ini nggak perlu. Loh kok bisa Pak Luis? Bisa, karena kalian cukup lihat gambar. Loh, gambarnya seperti ini. Pak Luis sekarang tanya ya, gambar yang C, gambar yang ketiga. Ya, tangan yang bebas, tangan apa? Kiri. Kiri. Oke, tangan yang bebas adalah tangan kiri. Pinter banget. Sip, tangan kiri. Oke. Sekarang kalian yang E dan F itu disilang aja deh, nggak apa-apa. Karena itu tidak akan keluar di ujian. Ya. Tidak akan keluar di ujian. Oke, jadi yang E sama F tidak perlu kalian hafalkan. Oke, kita lanjut ya, yang nomor 3 ya. Kombinasi meliukan badan dan meliukan lengan. Itu adalah berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Berdiri tegak. Nah, yang B sekarang, buka kaki selebar bahu. Sekarang siapa yang mau bantu Pak Luis? Apa maksudnya buka kaki selebar bahu? Apa itu? Joan, Pak. Ya, coba Joen apa? Kakinya dilebarkan sebahu. Oke, pinter. Jadi kakinya itu dilebarkan atau dibuka, itu selebar bahunya kalian. Jadi sekarang kalau misal kalian berdiri, lihat kaki kalian, kalau kaki kalian masih mepet, itu berarti bukan dibuka selebar bahu. Tapi kalau kalian sudah buka selebar bahu, itu sesuai dengan panjangnya bahu kalian. Oke, selanjutnya ya, angkat tangan lurus ke atas. Ya, ini sudah gampang sekali, sudah bisa. Sama yang D, ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan, diikuti liukan badan. Nah, itu lupa Luis, kalau kanan kirinya gimana? Oh, kalau kanan kirinya nggak masalah ya. Kalau kanan kirinya nggak masalah. Oke, yang penting badannya digerakkan. Selanjutnya, kombinasi mengayun lengan ke samping. Ah, ini juga sama aja ya, sama mudahnya. Yaitu ini hampir sama dengan gambar yang pertama, anak-anak. Kalau kalian tahu. Jadi tadi julurkan tangan ke depan sejajar bahu ke depan. Ada yang bisa bantu Pak Luis selain Johanna ya? Kalau Johanna sudah pintar, tadi sudah bantu menjawab satu kali. Julurkan kedua tangan sejajar bahu ke depan artinya apa? Ada yang tahu? Brandon tahu, Pak. Ya, Brandon, apa coba Brandon? Tangannya dijulurkan ke depan seukuran lurus dengan bahunya. Oke, pinter. Ada satu kata kunci di situ, lurus dengan bahu. Jadi lurus dengan bahu itu kata-kata kunci yang bagus ya. Kalau kalian tidak tahu sejajar atau masih sulit membayangkan sejajar, itu kata lurus itu sangat membantu sekali. Pintar, makasih. Nah, kalian Pak Luis ingatkan lagi, kalian cukup lihat gambar sebetulnya, kalian tidak perlu menghafalkan ini. Ya, sekarang kita contohkan, lihat. Ayunkan kedua tangan ke samping kanan. Itu adalah gambar nomor 2. Kembalikan ke depan. Itu adalah gambar nomor 3. Kalian boleh kasih angka sendiri ya, atau kasih huruf sendiri. Kemudian ayunkan secara bergantian, dan yang lakukan gerakan berulang kali itu tidak keluar kok di ujian, jadi nggak masalah.
Jadi nggak keluar. Ini Pak Luis sudah kasih bonus kunci jawaban. Itu nggak akan keluar, jadi nggak perlu kalian hafalkan. Kalian cukup tahu gambarnya ini gambar gimana. Oke. Nah, sekarang Pak Luis kita cocokkan untuk LKS. Supaya cepat, Pak Luis akan kasihkan pernyataan dan kunci, kalian tinggal mencocokkan. Kalau salah, tinggal dibetulkan. Jadi nggak usah takut untuk salah, kalau salah langsung dibetulkan aja ya. Gerak non-lokomotor adalah gerakan yang dilakukan tidak berpindah tempat, ya, tidak berpindah tempat. Jadi yang B, tidak berpindah tempat. Oke, selanjutnya gerakan pada gambar diawali oleh sikap berdiri tegak, ya. Yang A, berdiri tegak. Yang B, yang nomor 3, posisi tangan pada gambar adalah, nah ini loh, ini ya, kalian sebetulnya cukup melihat gambar, itu pasti sudah tahu jawabannya tanpa harus lihat jawabannya. Kalian tinggal cocokkan aja. Diluruskan ke depan, lah kan nggak ada ke depan. Diangkat ke atas, oh ya ini kan diangkat ke atas, berarti jawabannya yang B, diangkat ke atas. C, diluruskan ke belakang, wah ini mana belakangnya, nggak ada belakangnya. Kemudian yang D, diturunkan ke bawah, wah lebih salah lagi. Berarti jawabannya yang B, diangkat ke atas. Selanjutnya nomor 4. Gerakan pada gambar termasuk ke dalam gerakan mudah sekali A, non-lokomotor ya. Yang nomor 5, gerakan pada gambar adalah gerakan, ini hati-hati, memutar ujung tangan ya, bukan mengayunkan tangan ke samping. Ya, karena ini yang diutamakan adalah bentuk lingkaran ini. Jadi kalian boleh kasih tanda mungkin itu adalah memutar ujung tangan. Jangan terkecoh dengan mengayunkan tangan ke samping. Selanjutnya nomor 6. Nomor 6 ini juga mudah, yaitu menjulurkan tangan ke depan. Ya, menjulurkan tangan ke depan. Lupa kenapa kok bukan tangan ke belakang? Kan ini gerakannya ada yang diputer ke belakang. Kok bukan ke belakang? Karena soalnya adalah gambar diawali. Kalau diawali kalian tidak perlu lihat yang B sama yang C anak-anak. Maksudnya yang kalian tidak perlu melihat yang gambar kedua sama gambar ketiga. Kalian cukup lihat gambar pertama. Jadi dia menjulurkan tangan ke depan. Ya. Yang nomor 7. Nah ini lihat ya, nomor 6 juga ada jebakan sebetulnya anak-anak. Memutar ujung tangan. Ini kan gerakannya memutar ujung tangan nih. Tapi kita lihat gambar ini diawali ya. Kalian boleh kasih garis bawah di sini, diawalinya. Nomor 7. Gerakan pada gambar adalah gambar anak menekuk. Wah, gampang sekali. Lutut. Ya, yang D. Nah, nomor 8. Mungkin Pak Luis nanti kalian bisa sama-sama membuka mic biar Pak Luis tahu kalian sudah paham atau betul. Gerakan pada gambar adalah jika mengangkat kaki kanan, maka tangan apa yang membantu? Kiri. Oke, pinter. Sip. Oke, pinter, sip. Nggak ada yang jawab kanan, berarti sudah paham ya. Karena nggak ada yang jawab kanan, berarti sudah paham. Pak Luis tidak perlu menjelaskan lagi. Sip. Kalian bisa lihat di gambar sini ya. Jika mengangkat kaki kanan, maka tangan kiri yang membantu. Pinter. Nomor 9, ini adalah anak melakukan ayunan tangan ke samping. Ya, ini kan mengayun ya, mengayun ke samping. Oke, nomor 10. Pandangan mata. Nah, ini kalian bisa lihat pandangan matanya mereka ke depan ya. Yang D. Oke, ke depan yang D. Oke, sebelum Pak Luis lanjutkan, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada yang mau ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada Pak Lus lanjutkan. Nah, Pak Lus minta tolong ke kalian, ini diganti KD 3.1 itu diganti KD 3.3. Jadi angka satunya diganti, boleh ditip X, boleh dicoret. 3.3 gerak manipulatif. Ya, gerak manipulatif. KD 3.3 gerak manipulatif. Oke, sudah semua? Nomor 1. Passing dan servis merupakan gerakan dasar bola voli. Ada yang belum tahu bola voli, nanti bisa searching di Google. Bola voli itu bola apa? Karena itu berbeda dengan bola basket. Latihan bola voli sebaiknya dilakukan berpasangan. Berpasangan berarti lebih dari satu. Ya, berpasangan berarti lebih dari satu. Nah, ini anak-anak yang pintar bahasa Inggris tidak perlu belajar ya. Passing dalam permain bola voli adalah istilah mengumpan bola. Mengumpan itu mengoper. Mengoper itu menyerahkan bola. Ya. Servis adalah istilah untuk melambungkan bola. Ya, servis adalah istilah untuk melambungkan bola. Nah, kita lihat lagi yang cara melakukan passing. Kalian sebetulnya kembali lagi tidak perlu susah-susah menghafalkan kalau kalian sudah bisa membayangkan. Kita lihat, anak ini berdiri dengan tegak. Nah, ini sudah ada nih, anaknya berdiri dengan tegak di gambar nomor 1. Kemudian, dia membuka kedua kaki selebar bahu dan lutut ditekuk. Nah, lihat ya, ini anaknya kakinya dibuka, kemudian lututnya ditekuk nih. Nah, kalian sebetulnya kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa tarik garis. Tarik garis, misal ya, contoh ya, berdiri dengan tegak, kalian kasih garis ke gambar anak ini. Ya. Kemudian kaitkan kedua tangan. Kalau kalian belum paham, kaitkan kedua tangan, kalian ingat-ingat aja cara berdoa. Kalian kalau berdoa kan mengatupkan kedua tangan tuh. Nah, itu artinya adalah kaitkan kedua tangan. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa dalam kurung di sini tangan saat berdoa. Nah, itu cara paling mudah untuk menghafalkan atau untuk memahami. Ya, kaitkan kedua tangan. Yang D, pukul bola dengan lengan atas. Yang E, ayunan tangan diikuti dengan meluruskan kaki. Ini adalah gambar yang ketiga, Nana. Jadi ini adalah gambar yang ketiga. Nah, ini lihat ya. Ini memukul bola dengan lengan, kemudian ayunan tangan diikuti dengan meluruskan kaki. Oke, cukup gampang, cukup mudah. Kemudian selanjutnya, ini juga kalian boleh kasih garis-garis ya. Jadi kalian kasih garis, berdiri tegak itu yang mana, buka kedua kaki itu yang mana. Kita lihat ya, buka kedua kaki. Nah ini lihat, kita dibuka kedua kaki. Kaki kiri ke depan, kaki kiri ke depan. Pegang bola dengan tangan kiri. Berarti itu gambar yang nomor 1 ya, gambar yang nomor 1. Jadi jangan sampai salah. Ayunkan tangan kanan ke belakang untuk memukul bola, itu gambar nomor 2. Yang terakhir, lambungkan bola dan pukullah dengan tangan kanan. Berarti lambungkan bola itu adalah gambar yang nomor 2. Pukullah dengan tangan kanan itu berarti gambar yang nomor 3 ini. Ya, itu adalah cara untuk kita melihat gambar. Cara untuk kita melihat gambar. Kalian pasti sudah pinter-pinter. Oke, Pak Lus lanjutkan ya. Dribble dan passing bola basket. Tadi kalau yang di atas bola apa, Nana? Boleh dibuka mic-nya. Yang di atas tadi bola apa? Voli. Bola voli. Oke, pintar. Sekarang bola basket. Nah, kalau tadi bola voli, sekarang bola basket. Oke?
Bola basket ya, ini sangat berbeda dengan bola voli anak-anak. Kalau bola voli tadi bolanya dipukul-pukul aja, kalau yang ini sekarang bolanya lebih banyak dipantulkan. Kita lihat, menggiring bola dilakukan dengan cara memantul-mantulkannya ke bawah. Selama berjalan, bola harus terus dipantulkan ya anak-anak. Kalau kalian berhenti memantulkan, itu nanti kalian bukan dribble namanya. Ya, kalau bolanya tidak dipantulkan berarti bola itu belum didribble. Oke, anak-anak, ini Pak Lus lupa kasih sesuatu, kalian tolong ya. Dribble, ini kalian kasih tulisan di menggiring bola. Pak Lus lupa ya memberikan ini ya, nanti jangan sampai salah ya. Karena yang nomor A ini dribble, kalian kasih apa gitu, kasih tulisan atau kasih garis gitu. Menggiring bola itu dribble. Kalau passing, itu adalah memantulkan bola atau melambungkan bola. Ini. Jadi passing itu mengoper ya, mengumpan. Passing bola basket dapat dilakukan dengan memantulkan bola atau dengan melambungkan bola. Pak Luis tanya, yang digambar ini dilakukan dengan cara apa? Memantulkan bola atau melambungkan bola? Memantulkan bola. Oke, pinter. Jadi yang ini caranya memantulkan bola ya. Oke, lupa Pak Luis, bisa nggak sih bola basket itu dilambungkan? Oh bisa banget. Kalian pasti dulu pernah belajar sama Pak Iman sama Pak Grandi, kalian juga pasti pernah main bola basket, pasti bisa dilambungkan. Oke, kita lanjut ya. Nomor 1, gerakan dasar pada permainan bola voli adalah gampang sekali. Ini adalah servis ya. Karena dribble nggak ada, shooting nggak ada, menendang bola juga nggak ada. Berarti servis. Nomor 2. Wah, gampang banget. Passing. Loh Pak Luis, nanti kalau di ulangan passingnya nggak ada. Tapi adanya mengumpan bola. Boleh nggak? Boleh nggak anak-anak? Passing nggak ada, tapi adanya mengumpan bola. Boleh nggak? Boleh. Kalau Pak Luis tanya, kalau yang nomor 2 itu memantulkan bola, boleh nggak? Boleh. Boleh, pintar, sip. Jadi jangan terkecoh ya, Pak Luis mungkin nanti akan ganti kata-kata passing dengan memantulkan, dengan mengumpan. Oke, nomor 3. Ini juga gampang, dribble ya. Ini adalah dribble. Ini gampang sekali. Nomor 4. Nah, kata passing dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan mengumpan. Yang C, mengumpan bola. Nomor 5. Servis bola voli. Servis bola voli. Nomor 6. Nomor 6. Anak-anak perlu kalian perhatikan sedikit. Nomor 6 ini, kalau kalian lihat, ingat yang Pak Luis sengaja memang tidak ada gambar, tidak ada nomornya ya. Seharusnya Pak Luis salah, Pak Luis harusnya memberikan nomor. Tapi Pak Luis kasih keterangan di sini. Jadi gambar nomor 2 adalah gambar yang tengah ya. Itu posisi kakinya apa anak-anak? Biar Pak Luis tahu kalau kalian bisa mengerti. Posisi kaki pada saat akan menerima bola, gambar nomor 2. Gambar tengah adalah? Menekuk lutut. Oke, pintar, menekuk lutut. Sekarang Pak Luis tanya, kalau berdiri tegak itu gambar nomor berapa? Misal kalau ada nomornya. 1. Oh, pintar. Kalau meluruskan kaki, gambar nomor berapa? 3. 3. Pintar. Kalau mengaitkan tangan, gambar nomor berapa? 2. Oke.
kalian boleh jawab 2 dan 3 ya, karena nomor 3 pun juga mengaitkan tangan. Oke, nomor 7. Nomor 7. Nomor 7. Gambar sebelum bola dipukul. Bola lebih dulu Lambungkan. Oke, sudah pinter-pinter ya. Oke, jawabannya adalah dilambungkan ya. Kalau nomor 1 apa? Kalau gambar nomor 1 diapakan bolanya? Dipegang. Pinter. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Kalau Pak Luis minta gambar nomor 1 atau gambar yang gambar awal, itu bolanya dipegang. Jangan sampai nanti Pak Luis minta gambar nomor 1 kalian jawabannya dilambungkan ya. Oke, kalian sudah pinter, sip. Nomor 8. Pada saat melakukan dribble, bola harus tetap dipantulkan. Oke, gampang ya. Servis itu melambungkan bola. Latihan bola voli dilakukan dengan berpasangan. Kalian kalau tunggal nggak tahu, tunggal itu sendiri ya. Tunggal itu sendiri. Tunggal itu kalau kalian masih susah, bineka tunggal ika. Nah, itu kan satu kan. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, bineka tunggal ika. Kalian ingat, tunggal itu satu. Jadi jawabannya yang berpasangan. Ya. Oke, Pak Luis stop dulu. Pak Luis kembalikan ke kalian dulu. Ada yang mau ditanyakan? Brandon mau bertanya, Pak. Oke, boleh Brandon. Silakan bertanya. Bagaimana cara melatih tangan kita agar menjadi kuat untuk melakukan servis? Servis ya. Jadi kalau kalian ingat nggak? Ke Brandon aja ya berarti ya. Jangan ke Brandon. Pak Luis punya cara yang lebih ampuh. Siapa yang bisa membantu Pak Luis? Hehehe. Pak Luis nanti biar nggak jadi pinter sendiri. Biar anak-anak juga pinter. Yuk. Siapa yang mau membantu Pak Luis menjawabkan Brandon? Yuk. Joan, Pak. Oke, Joan, boleh membantu Pak Luis. Latihan memantul-mantulkan bola. Oke, boleh. Ada yang lain? Atau ada lagi? Oke, William. Banyak latihan. Latihan apa? Servis. Oke, banyak latihan servis, banyak memantulkan bola. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Pak Luis kalau push up bisa enggak? Oh, bisa, pinter. Bisa itu. Oke, ada lagi nggak? Oke, kalau nggak ada Pak Luis jelaskan dulu ya. Anabel pengen jawab itu kayaknya. Enggak. Oh, enggak jadi ya. Oke, tadi Brandon ya. Brandon, itu ada 2 cara sebetulnya. Cara yang pertama adalah menguatkan tangan atau menguatkan tekniknya atau membenarkan tekniknya. Jadi biasanya kalau tekniknya sudah benar, itu sangat mudah sekali dan nggak perlu banyak tenaga sebetulnya. Itu kalian akan pelajari bola voli ya, itu SMP. Teknik bola voli itu waktu SMP. Jadi nggak saat SD, itu saat SMP. Itu nanti kalian baru bisa mempelajari. Nah, kalau untuk ototnya atau untuk kekuatannya itu betul tadi Joan, ya. Melatih dengan push up, memantul-mantulkan bola, itu supaya otot tangannya bisa kuat. Bisa juga dengan sit up, banyak cara. Kalau kamu ingat dulu kebugaran jasmani itu ada untuk melatih kekuatan. Nah, itu dipraktekkan.
Terus untuk yang William, itu tadi adalah jawaban untuk melatih tekniknya. Kalau kita sering latihan bola servis bola voli, pasti teknik itu kalau boleh Pak Luis bilang, itu adalah kayak kalian mengerjakan matematika itu loh. Cara mengerjakannya, nah cara melakukannya. Nah itu jawabannya William akan masuk di situ, yaitu berlatih servis terus. Oke, itu Brandon ada lagi? Lagi, Pak. Oke, sip. Ada lain yang mau bertanya? Ada lagi, Pak, bertanyanya. Oh iya. Silakan. Apakah servis dan passing berlaku dalam sepak bola? Oke, ada yang bisa bantu Pak Luis? Anak-anak, ini pertanyaan bagus ya. Pertanyaan bagus nih. Apakah servis dan passing berlaku dalam sepak bola? Oke. Tidak. Yang tidak, yang mana? Dua-duanya apa salah satu, Jason? Dua-duanya. Oke, dua-duanya, Jason. Ada lagi yang membantu Pak Luis dulu? Selain Joen, selain William. Karena Joen sama William sudah pinter, tadi sudah membantu Pak Luis. Yang lain sekarang. Oke, yuk. Apakah servis dan passing berlaku untuk sepak bola? Tadi Jason dua-duanya tidak berlaku. Ada yang bisa membantu Pak Luis? Ayo, sebelum Pak Luis membantu menjawabkan. Daniel, Pak, mau membantu. Oke, pinter Daniel. Apa jawabannya Daniel? Passing ada di sepak bola, kalau servis tidak ada di sepak bola. Wah, emang mungkin pecinta bola ini Daniel ya. Luar biasa. Itu sudah terjawabkan Brandon sama Daniel ya. Wah, bagus banget Daniel. Sip, pinter. Servis tidak ada di sepak bola, tetapi untuk passing ada di sepak bola. Itu nanti pelajarannya di kelas 4. Pelajarannya di kelas 4 sudah ada. Ya, Brandon. Oke, ada lagi? Daud, Pak. Oke, Daud. Silakan. Kenapa Pak servis kok nggak ada di sepak bola? Padahal ditendang melayang kan itu pasti servis. Oke. Pinter, ini pertanyaan bagus juga ini. Bagus banget ini. Atau Brandon bisa jawabkan Pak Luis. Yo. Wah, ini pinter banget ya, Daud ya. Sip. Ayo, ada yang bisa membantu Pak Luis nggak? Hah? Oke, Joen. Oke lah, kalau ini karena ini agak susah, boleh dibantu deh Joen sama William. Pak Luis boleh bantu lagi, boleh bantu Pak Luis lagi. Sama Brandon juga, Daniel juga boleh bantu Pak Luis lagi. Oke, Joen dulu ya. Servis pakai tangan, Pak. Oke, boleh. Si. Oke, satu ya, servis pakai tangan, boleh. Oke, itu ada betulnya, ada juga salahnya sih, tapi nanti Pak Luis akan jelaskan. Oke, tapi terima kasih Joen sudah membantu Pak Luis. Oke, yang lain. Kenapa kok servis di sepak bola nggak ada? Padahal bolanya dilambungkan. Ayo. Siapa itu? Pak Luis, Brandon bisa jawab. Oke, setelah Brandon Benito ya, setelah Brandon Benito. Oke, yuk. Yuk Brandon. Karena dalam sepak bola itu cuma boleh pakai kaki. Kalau pakai tangan nanti kena hukuman. Itu sama kayak jawabannya Joen ya. Oke. Ya. Oke. Lanjut ke yang lain. Bisa betul, bisa enggak? Bisa betul, bisa enggak? William mungkin? Annabel? Biasanya Annabel atau siapa? Ayo bantu Pak Luis. Itu pertanyaannya cukup susah sih soalnya. Siapa ini? Yuk. Oke, itu Kenzo ya. Ayo Kenzo. Ayo Kenzo bantu Pak Luis Kenzo. Kalau sepak bola itu menggunakan kaki, kalau
Servis itu Oke, ya itu sama ya, sama dengan jawabannya Joen, sama dengan jawabannya Brandon. Oke, terima kasih Kenzo. Ada yang lain? Oke, kayaknya macet ya. Oke, kalau macet Pak Luis langsung jawab ya. Jawabannya yang benar seperti ini. Ya, jawabannya benar seperti ini. Servis itu artinya, itu ada dua anak-anak. Dan yang satu sengaja Pak Luis nggak berikan karena itu supaya mempermudah kalian. Jadi servis adalah, pengertiannya adalah sikap atau gerakan awal untuk memulai pertandingan atau perlombaan. Pertandingan atau olahraga. Jadi, kenapa kok Pak Luis nggak keluarkan itu di kelas 3? Karena nanti kalian akan bingung dengan lomba-lomba yang lain. Kenapa kok nggak disebut servis? Nah, jadi servis adalah sikap awal yang digunakan untuk memulai pertandingan. Nah, terutama yang ada netnya, Ya, jadi yang ada netnya. Nah, kalau di sepak bola, kenapa kok nggak ada servis? Karena yang ada adalah kick off. Kick off itu adalah tendangan awal ya, tendangan awal. Nah, itu namanya bukan servis. Ya, itu adalah kick off, beda istilah kick off. Terus untuk jawabannya Brandon sama Joen sama Kenzo, kenapa kok masih salah? Karena sepak takraw itu awal servis menggunakan kaki. Sepak takraw ya, itu nanti kelas 4 ya. Sepak takraw itu menggunakan kaki servisnya. Jadi servis itu adalah gerakan awal untuk memulai pertandingan yang olahraganya menggunakan net. Net itu kalau kalian ingat, net itu yang kayak net bulu tangkis itu loh, yang jaring-jaring itu loh. Tahu nggak? Yang jaring-jaring itu loh. Tahu ya? tahu. Nah, itu. Tahu. Nah, itu ya Daud. Wah, bagus banget pertanyaannya Daud, sip. Oke, itu aja dari Pak Luis. Waktunya sudah over. Terima kasih, pasti kalian banyak pertanyaan. Kalau kalian banyak pertanyaan, kalian boleh tanya di forum ya. Di forum di guru, di Google Classroom. Nah, itu kalian boleh tanya di situ. Nanti Pak Luis akan coba bantu menjawab di situ. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dadah. Pak, dadah.